Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa kita semua bisa berkumpul bermuajah, yaitu dalam rangka walimatul urus, pernikahan antara Ananda Yogi Yogi Pratama yang telah diakad nikahkan dengan Tuti Ros Lina. Nah, kurang gede. Mudah-mudahan kehadiran kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendoakan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar Bapak Halimi dan keluarga besar Bapak Haji Ali Hasan yang berbahagia, yang saya hormati dan selalu mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan Bapak Pratin Pekon Lemong yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kebijaksanaannya, diberikan kesabaran dalam memimpin kita semua. Kepada penyimbang adat, khusus kepada para alim ulama, ustadz ma'al ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati dan dimuliakan Allah, dan kepada hadirin wal hadirat, para undangan minak muali, para sedulur sing saged rawuh teng niki walimah sing kula dongakne, mudah-mudahan selalu sehat wilujeng. Kagak nyelma Lampung mau pandai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebetulnya ini saya nambi ceramah di Lemong kan tak wajib juga ya. Ya deh ya. Mudah gawa sebetulnya Jo. Ya agak ceramah, juk sikut ceramah kau di Lemong nambi. Nah, wassalam aduh. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah, ananda berdua bahwa jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Wat bebai, wat bakas, wat gemuk, wat merayang, wat balak, wat lunik, wat langgar, wat merebah, wat handak, wat halamunya nih wat berpasang-pasangan. Wat penceramah, wat banginum biasa nih. Iya biasa nih, ada meja, ada kursi. Eneng sing ceramah, enek wedange biasa nih. Biasa enek wedang, enek kue. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, itu guyon Ibu Bapak, nggak apa-apa, honor. Humor ya. Ya salah rapopo, aja erosi lah. Emosi salah wae wis bengi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ananda berdua bahwa Al-Quran jelas menerangkan Allah Ta'ala memberikan kita pasangan. Nikah niku adalah suatu ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, waktu nang surga. Terus ngeten Ibu, waktu Nabi Adam diciptakan Allah Ta'ala di dalam surga itu sendirian, belum ada Siti Hawa. Itu Mas Yoga dan bapak-bapak. Jadi ya nenggalan di dalam surga aja, pokoknya nenggalan, dan seluruh kebutuhan disediakan oleh Allah. termasuk wae nginum kanian segala macam nih.
Jadi Nabi Adam itu tahu, paham, kerasa di tenai Nabi Adam kia lapar yang anik mengan. Kalau dia haus dia minum. Tetapi bukan hanya perasaan haus dan lapar saja yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada perasaan lain yang dirasakan Nabi Adam, tapi Nabi Adam kumpandai. Orang ngerti ini perasaan apa sebetulnya. Pingin nopo iki ngono, orang ngerti. Dan Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu oleh Allah taala tentang anggota tubuhnya. Nek tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, kuping nggo krungu, mata nggo ndelok. Ngopo iki kok guyu? Dengis-dengis sekolah sih mangoti. Iya. Lah ya kan gawo. Ki mangoti kita lalang muneh ngono. Jadi mah panjang agama ngerti. Dan semua anggota tubuh Nabi Adam itu tidak bergerak kecuali Nabi Adam yang menggerakkan. Ora opah bu, ora diopah nih. Sikil iki ora gelem mlaku nek ora dilangkahne, tangan ora gelem apa nek enggak kalau tidak diayunkan. Tapi Mas Yoga, Nabi Adam itu heran, ada salah satu anggota tubuhnya itu mau digirok, kok ini kadang kesok menggirok enggak ada. Iku bu, jadi Nabi Adam iku heran, iki kok beda karo sing lain. Lah nek sikil iki orang nggo melangkah ya ora gelem, ora dilangkahni ora gelem melangkah. Tangan ya ora diobani ora apa, tapi Nabi Adam tuh heran, iki siji iki kok ora diobahne gelem obah dhewe. Ngono. Tangkakan nih handane Nabi Adam saya ini. Kadang-kadangnya aku minjak uang minjak menang. Kagadu minjak saya mak ada cuti atau. Jadi Nabi Adam itu bingung nih cerita di riwayatnya ibu. Ini mengenai tumbai. Ucang dia nek saiki wis ngerti lah. Oh, wis. Ibu bapak ini muliakan Allah. Maka dalam kebingungan itulah Nabi Adam alaihissalam iki ngerti malaikat itu tahu. Nah, Nabi Adam ini bingung nih. Ngapi Adam? Malaikat bingungnya aku ya. Ngapi? Apa ilah aja. Opo iki jenengane? Nyujari lain mune, nggih cukup bang bungka. Maka karena Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala tahu, pandai karena Allah Ta'ala singgawi, Allah Ta'ala tahu Nabi Adam memang belum diciptakan, sabar nih. Waktu Nabi Adam alaihissalam lagi tidur, lagi pedom, maka diciptakan Allah Ta'ala Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Sebelah kirinya yang paling bengkok. Saya paling bengkok adalah itulah diciptakan perempuan. Kalau manusia itu diciptakan dari laki-laki itu diciptakan dari tanah, min turab. Maka setelah bangun tidur, ayo minjak, Nabi Adam ini dilihatnya dua Siti Hawa. Dilihat nih. Ini Nabi Adam maju alo inji gunane. Ini Nabi Adam. Waktu arep disikep iku Bu, Pak. Arep dirangkul. Iku nang Gusti Allah dipengenge Adam kudu ngono. Lain yo kono carane Adam. Mak dah cok makin tokom-tokom jono. Nah, harus dinikahkan. Maka di saat itulah Nabi Adam dinikahkan dengan Siti Hawa. Maka perintah pertama yang berbarengan diperintahkan Allah Ta'ala ibadah itu adalah nikah. Waktu itu belum diperintah sholat. Yoga dan Tuti. Ya saya akan nyingkatnya, maksudnya kan Yogi Pratama. Daripada panjang-panjang tentang yoga, jadi memang salah mau jadi. Nah, dari saat itulah Nabi Adam alaihissalam dinikahkan. Pertama pernikahan terjadi Adam dan Hawa di surga.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka setelah di zaman Rasulullah turunlah ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda kekuasaanku, firman Allah, bahwa Allah Ta'ala menciptakan setiap manusia itu berpasang-pasangan, setiap makhluk berpasang-pasangan, termasuk hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, wat bebai, wat bakas. Bukan manusia saja. Saya bebai bakas, kok tetanaman wat muneh bebai bakas, tangkil juga tangkil bakas ya. Iya. Kiranya mak pandai cepat tanda ni tangkil bakas, mak pandainya ku. Mana kijil ha? Nguah ya. Mana kijil mau ni bebai bakas ni tentu. Nah, Nabi Adam alaihissalam telah diakan nikahkan dipenging nang Gusti Allah. Adam, Hawa, selagi Nabi Adam sendirian, Allah Ta'ala sudah berikan surga itu kepada Nabi Adam. Surga itu terserah niku Nabi Adam. Api agak dalam ni saya niku agak kandi. Asal jangan jangan kau dekati. Jangan kau dekati yang namanya pohon kuldi. Wala taqrabu hadza sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Tidak gede pokoknya tidak gede sini berarti niku nangkal zamannya. Tanggung sendiri. Nabi Adam no waktu kung udah Siti Hawa, belum ada Siti Hawa. Jadi setelah ada Siti Hawa, Nabi Adam itu pun menyampaikan larangan itu pada Siti Hawa. Tuh, tidungok nih ibu. Adam cawa di Hawa, ane Tuhan batang sedidang terdie. Seluruhnya boleh, bak nakamunyin. Pada saat itulah Nabi Adam alaihissalam hidup bahagia di dalam surga. Tetapi iblis dengan janjinya kepada Allah akan selalu menggoda manusia. Digoda manusia. Manusia itu pada saat itu iblis sudah dikeluarkan dari swarga, dari surga. Melalui seekor ular, iblis itu bisa masuk. Jadi dalam riwayat Qisasul Anbiya-nya diterangkan waktu setan itu mau masuk ke dalam swarga itu nggak bisa masuk. Mada coko akhirnya yang lihat ulai. Ani jamaah seekor ular di dalam surga itu bangiknya. Kita nggak pacaran kok mada cok gampang. Ani iblis gampang kalau mau masuk surga, bukakanlah mulutmu. Buka go bangunmu, dibuka ulai sana bangun nih, maka iblis itu masuk ke dalam ular tersebut. Dan saat itulah bukan ular itu yang sudah bergerak, sudah setan. Makanya kakalannya nolene ulai. Maka hati-hati kira duk kok setan di badan, semak kakalan jadi kakalan. Aki ulai kakal api lagi manusia saya kok setan. Besok ngegoe kok semak layak. Maka digodalah. Waktu menggoda Nabi Adam, iblis hampir kewalahan, Bu. Itu laki-laki, Bu. Kuat dia digoda. Goda ngane buah kuldi mah hampir putus asa, hadirlah Siti Hawa. Maka iblis itu semangat lagi lah. Saya bakas ada cok aja saya lagi bebai nih. Kalau saya bebai mudah digoda. Bener. Ternyata menggoda Siti Hawa itu mak terlalu capek. Maha payah gak? Dibudi-budikan iblis, dirayu-rayu iblis, perempuan itu tergoda. Akhirnya Siti Hawa memakan buah kuldi. Dikane ini buah kuldi, mana ini iblis, buah kuldi itu supaya engkau kekal di dalam surga. Dikane Siti Hawa. Siti Hawa jadi dikane ini mebangi buah kuldi no. Maka Siti Hawa pun mengatakan itu kepada Nabi Adam, bang, udahlah yang menyana Tuhan. udah Adam bang ini buah kuldi udah. Ini ku jangan nih. Oh nih. Abi bang dikani. Ya aku tahuan. Ini bahasa Lampung ngerno. Nah akhirnya Nabi Adam tergoda. Nabi Adam pun ngani buah kuldi. Waktu Nabi Adam memakan buah kuldi, Allah Ta'ala murka. Semakung ditelon ini digalah nih di. Allah Ta'ala murka, maka buah kuldi di mak dacok lancar aja galah nih. Maka galah nih bakasnya jadi nyegul. No. Hati-hati kimak nyegul nolen bakas.
Ciri-ciri ini selain sebagai salah satu nih ciri ini bakas ini nyegul galah nih. Walaupun yang mesikop hati-hati Pak, sekarang ini banyak juga di terminal-terminal mesikop cantik jelita tapi galah nih nyegul. Lamun sono. Terminal-terminal. Hati-hati no. Kita hak sikopnya aja. Muhum, kita benggalah nih nyegul. Nah, no hati-hati sono. Murka Allah. Kenapa waktu Siti Hawa memakan buah kuldi, padahal Siti Hawa memakan buah kuldi itu duluan? Kenapa Allah Ta'ala tidak menurunkan murkanya pada saat Siti Hawa memakan buah kuldi? Karena larangan memakan buah kuldi itu bukan kepada Siti Hawa, tetapi kepada Nabi Adam. Maka nih waktu Siti Hawa makan buah kuldi, Allah Ta'ala belum murka. Pada saat Nabi Adam yang memakan buah kuldi, Allah Ta'ala murka. Mak ada cok lancar aja galah nih. Nyegul. Siti Hawa aja ngani mena. Gelahnya adu ngani mena, adu lancar aja galah nih. Alhamdulillah. Wis. Ada cok ngani buah nih. Lagi ceramah bungkus waktu semulang. Abu Siti Hawa aja dengan ini mena, aduh jelas lancar, aduh menadikan ini. Murka Allah Ta'ala turun pula. Aduh lancar aja galah nih, kidang kong sampai ditenai. Ranok disan. Nyigul mu nih. Tapi alhamdulillah, untung Siti Hawa waktu ngani ini dibelah wak konipai. Kimawai dibelah Siti Hawa. Waduh, hasil ini menjawab apa? Macam dibayang kok. Oh, jauh Siti Hawa dibelah nih perwa. Itu riwayat ibu. Maka sampai sekarang Tuti dan ibu-ibu sekalian, perempuan itu adalah turunan Hawa, mudah dirayu dan mudah digoda. Alah, coba ngaku bu. Emang begitu. Inilah korban-korban penipuan ini. Korban penipuan suaminya dulu. Dan perempuan itu kadang-kadang lebih suka dibohongi daripada suami yang jujur. Ya bu ya. Setuju. Coba ya. Lebih suka suami yang jujur apa yang suka bohong? Ah bu? Jujur, betul. Betul. Serius? Nah, saya tanya, sudah kalau memang suka suami yang jujur, siap menerima kejujuran suami? Ya kan? Itu perempuan nyata, perempuan ini. Ditanya pertama, suka suami yang jujur. Ditanya kedua, sudah siap menerima kejujuran suami ibu? Alhamdulillah. Karena ada bapak-bapak harus siap menerima kejujuran, you know? Ibu, bu, coba takon karo bojone karo si lanang, Mas aku iki karo siapa sing paling ayu bintang film? Pak de persik terus. Iku sing apal iku. Tandane wong biyen niku, nek hafal dhewe Persik Pak iku wong biyen. Kalau orang sekarang itu hafalnya bukan dhewe Persik. Oh, aku juga ora hafal. Iku sing nang sinetron opo iku jenengane iku? Ah, kayak hafal tenan. Coba tanya sama suaminya, Mas, saya ini sama Dewi Persik cantik mana? Tuh. Suaminya ini, kalau suami dapat pertanyaan seperti ini pertanyaan yang menyiksa ibu. Bener saya, nyiksa nih han kayak bebai nanya juga maka nih. Agak dijawab sikop niku, jawab tangi. Sikop sepanjang jalannya Persik. Siapa kamu jenuh? Nyak jama Dewi Persik niku. Agak dibanding Dewi Persik. Jadi jujur suaminya, ki cuma pembantu nih kok kalah. Itu suami yang jujur, tetapi suami yang bohong. Siapa sikopnya Dewi Persik? Sikop niku deh.
Itu bohong itu. Tapi perempuan lebih suka yang mana coba? Lebih suka suami saya nah jauh tangih cuma dia persik tapi lebih suka jak sikap niku dek. Lebih suka mana? Jelas lebih suka yang kedua, jak sikap niku dek. Mantap niku. Padahal dalam hati ni ada persik. Bedak ni kau mak kelawan. Itu Bu. Tapi itu kejujuran. Maka ada bahasa lebih baik kau bohongi aku asal membahagiakan hatiku daripada kau jujur tapi menyiksa batinku. Ngono Bu. Apa ketukar apa Bu? Ketukar enggak? Nah, itu sampai sekarang Yogi, maka perempuan itu sulit, gampang-gampang susah. Sinyalnya jarang, susah ditebak perempuan itu. Kadang-kadang inggok anitin mengtokok. Nah ya, enggoknya Bang Haganian. Itu kadang-kadang. Pokoknya kita nggak bisa bohong lah, sama-sama punya kita. Yogi ini ngawain Yogi ini sih kong paham. Jadi Yogi ki ani enggok belum tentu dia itu nolak. Atau Ki Haga belum tentu juga dia mau. Itu Yogi. Ya, lihat coba kalau naik motor di belakang perempuan, kadang-kadang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Aneh perempuan ini. Titit dilip-dilip di kanan. Tukun kami bang belok kiri. Itu perempuan. Jadi sering aneh tapi nyata. Tapi itulah perempuan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kau luruskan perempuan itu akan tulang rusuk itu apabila kau luruskan akan patah. Tapi kalau kau biarkan tulang rusuk itu maka dia akan tetap bengkok selama-lamanya. Jadi apa cara nih? Tagan kau dang terhalis-halis kan. Tagan ku bingkuk-bingkuk aja. Memang kadang-kadang kita juga butuh sebingkuk-bingkuk. Mak perlu agak mengalis terus. Malang sih mengalis itu. Itu Yogi. Itu perempuan. Dan itulah tugas laki-laki. An khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan oleh Allah Ta'ala pasangan litaskunu ilaiha supaya kau hidup tentram. Nagam jadi kini Allah Ta'ala pasangan supaya hidup kita tentram. Artinya kalau kita sudah diberikan Allah Ta'ala pasangan tetapi hidup kita tidak tentram, bukan salah ayat Al-Qur'annya. Ada yang keliru dalam berpasangan tersebut. Kira dong ngodok kajong malah ribut, ngodok kajong malah lebih pusing. Aduh diberi pasangan malah mak karuan hidupnya. Berarti ada yang keliru dalam menata, dalam menjalani pasangan tersebut. Mak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya setiap manusia yang sudah berpasangan, kalau menurut ayat Al-Quran litaskunu ilaiha, supaya hidupnya tentram. Yogi Bengis yo. Nah, bapak-bapak sekalian, karena sebagian iman laki-laki itu ada pada istrinya, maka boleh atau bisa kita katakan kepada istri kita, wahai separuh imanku. Nah, sebagian rizki para suami itu ada pada istrinya. Lihat kim mengenai ini asing lamoni duit mak batin. Tetapi setelah diberikan istri baru manfaat barokah rizkinya. Maka yang ngedok ingom siapa saya geluk batin harus beristri dengan sesemana no. Jaga geluk batin segeralah menikah. Ya. Maka karena doanya istri itu makbul. Yogi dengan sio, yang bapak sekalian. Kaya dong ngadok kajong saya mak juga batin-batin berarti doa ni kurang lamon. Lapok lawat tukang doa ni. Apa mu maksudnya Ustaz ini pok kuat dulu mak papi. Kalau bu ngilu mahab bukan ngompori bu ngilu mahab. Lain. Saya tidak mau membahas poligami di sini. Poligami tidak perlu dibahas, dilaksanakan ngawam apa. Asal kuah. Ini ngagah-ngagah ini bohong ini siapa saya kagak mak tok ngajong gua. Niku hilah khairil tok
Dan sukanya ke sini. Mengapi keramaian. Keramaian masa apa? Cuma Tuhan lain. Ya masih Tuhan. Kadang-kadang bagi laki-laki itu istri tua itu lebih menakutkan daripada Allah Ta'ala. Dan bagaimana lanjutlah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengis Bu. Litaskunu ilahi, hidupnya tentram damai. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, Yogi dan Tuti masing-masing ada peran. Perempuan itu ladang bagimu. Jelas di dalam surah An-Nisa diterangkan, boleh kau datangi perempuan itu kapan saja, dengis ibu-ibu. Kapan iya kau agak nak ambil kebun ni tagan kau kebun itian doh. Iya, agak di biano agak buah aja sunjok agak tengah bingi agak wah bulan terserah karena itu kebun mereka. Itu. Bagaimana layaknya seorang kebun gelang ini kebun. Dan mengasihin dalam kebunnya kan nula-nula. Iya, kecuali istrimu itu dalam keadaan sakit atau membahayakan kesehatannya. Itu jangan dang mune hak banyak kenon mau ngadok perkira mengadok kebijaksanaan. Al-Qur'an jelas menyatakan Injilen tenarika sekian dua lain. Boleh kau datang istrimu itu dari belakang, depan, samping, boleh sambil duduk berdiri. Loh, ini Al-Qur'an ini mau buka di surah An-Nisa di dalam sarah nih, di dalam terjemahnya mengendok. Tapi lagi sambil berbaring itu hak-hakmu. Terserah. Saya mau ngasih di dang kok jangan dapok, sudah saya mau ngasih. Kiko orang dapok ni mau ngasih, haram hukum ni. Lamun honus dapok no. Dan sekali-sekali haram hukumnya. Tapi kalau selain itu boleh kapan saja, Yogi. Kecuali bulan puasa sudah saya mau ngasih. Anjir sebuah lagi saban bulan puasa karena kidawa mau ngasih Yogi. Tahan kalau bilang di pengantin baru, pahamlah sekarang pengantin baru no. Iya. Mama kok kesipet menyango buat no. Baik kok akan yuk menyenyas cuti basah luar. Pengantin baru. Ini lalang-lalang aja pengalaman aja. Maka kalau bulan puasa harus diimpet salah munggalan ngajong kalau di bulan puasa. Nah ya, mana cok nengah dawah Yogi dengis. Maka kau akan didenda. Setiap yang ngaguai kau dawah kani, di bulan puasa akan didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut di adu sebulan batal ngulang ya pangkal luot. Karena berturut-turut. Kalau tidak, kau harus sodakoh dengan 60 anak yatim. No. Ki dilanggar, ki dibingi mak pamping. Bulan puasa juga Bapak. Ya Allah, Allahu Akbar maghrib. Aduh sah. Langsung Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala zikra kudu bilang ni kan seno bukan nih ngasih. Serius ini Pak, serius. Tapi jangan lupa maghrib. Buka dek, ada azan. Padahal mau dokanian, bebayanya agak buka api kini ko. Bukan senang lawannya. Bagaimana ini hukum Ibu? Dengan sebut mak ya. Tetapi kalau sebut bagaimana? Pertanyaan, bagaimana apabila seorang suami istri dalam keadaan junub, kung mandi masuk sholat imsak, sedangkan dia masih dalam keadaan junub Ibu, kung kesipak mandi kadu imsak, bagaimana dengan puasanya? Tetap dilanjutkan karena peristiwanya itu sebelum imsak. Asal dan lupa sholat subuh, boleh nak batal mawat puasanya mawat ya. Jadi kimpani dawah dibingi bulan puasa tuti Yogi bulan puasa lagi kengisonan mak papi lepas ke cuti. Nah ya sah juga puasanya asal dan lupa sholat subuh. Itu harsulakum ladang bagimu. Yogi dengar ini berulang-ulang saya sampaikan, kita tanggung jawab. Istri kita itu adalah ladang, nakam sing ngurus nih. Di kopi ku nere kembel ya sing duwe kebon sing tanggung jawab. Tu kok ni pupuk Yogi. Tu
Tu pak, beli kong pupuk, ti kurit, tuyun, ti jaga, ki kebun agak malau. Dan agak ngeharap gawah kebun yang malau, kidang mati uruskan. Nuntut istri untuk cantik, kidang mati beli ko bedak. Agak mesikop mati beli ko gincu. Ibu-ibu dibeli ko nak gincu sih. Hah? Beli ko tiang bedak amat. Beli galan ni. Dia nyai mah. Nyepok di pa paket nebak. Nah, harus dijaga dan ada perubahan yang drastis yogi. Maka saya sebutkan di lemong kemarin, cinta itu yang dinamakan cinta itu akan timbul perasaan cinta itu walaupun dia menyaksikan pasangannya itu banyak kekurangan. Ya kila kita ini mahalau, ini bagus. Kuti di kong pandai siapa sebenarnya yogi ini. Apa yang pandai luar ni kau? Aduh pandai dalam lah cuti kita. Wak pandai nihan. Begitu pula Tuti. Tuti kan menganggap ni yogi ini mesurah. Iya tano, romantis, dek sayang segala macam. Coba makai Tuhan. Model sekam je mak ngedok lah ni. Ya kita nongeni kopi, lalang. Ada perubahan dari terutama perempuan yogi siap menerima kekurangan. Bukan hanya kekurangan yang diterima, termasuk kelebihannya. Menyebabkannya kadang-kadang kira ngedok anak dah susah lebih timbangan ni. Ini ojo ngomong ngono, orang ngomong gembrot kok dijelasin sih ah. Disindir wah ayo ras terang. Nah yogi itu kadang-kadang lagi gadis segiji timbangan ni mah ringan 34, 36. Nanti lama-lama itu kebalik 36 itu. Jadi 63. Itu lihat tuh jadi yang 63 banyak betul tuh. Dulunya 36 itu. Nah, pada saat itu kelebihan itu diterima juga. Bukan hanya kekurangannya saja. Dan mulai ai, mama sikap lagi bu baik ji. Jangan. Ya sekarang. Nah, kita tanggung jawab menerima segala kekurangannya. Kemudian yang dinamakan sakinah hidup tentram itu adalah laki-laki bertanggung jawab dunia akhirat. Laki-laki ibu ngebani Rasulullah itu selalu memerintahkan kepada seorang istri itu taatlah kepada suamimu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga seorang perempuan yang meninggal dunia sedangkan suaminya tidak ridho kepadanya. Hati-hati itu bu. Tetapi apabila seorang perempuan taat beribadah dan dia taat kepada suaminya meninggal dunia, maka dipersilahkan oleh Allah Ta'ala masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Taat. Kenapa demikian? Tanggung jawab suami itu berat ibu. Maka disingkatkan suami. Yoki ngerti nggak singkatan suami itu? Orang ngerti? Nah, tak kayak ngerti. Suami itu singkatan dari seluruh uang milik istri. Nah, itu. Duit nak kami duit raga anji. Milik istri. Gajian dikeni kode istri. Ngelayo kene istri, benur istri. Nugel istri. Ibu kisah nerima duit jak kagah ni jak kijak ngelayo kisah. Kisah. Ngebenur kajak nugel. Ustaz tanamah baik babai mak nerima tanah duit nugel. Ngapi? Babai dan nugel enggalan tanah. Ya Allah ya Rabbi. Pantas lamun babai mak nerima lagi duit togel jak suaminya. Mana ada nugel enggalan. Dia jamawat. Itu Pak Bu. Dengar tanggung jawab dunia akhirat, duit itu kenikah siri untuk anak istri. Dini siapa kagah nih? Mahak lamun enggak kagah aja ngilu. Paling rokok uang bungkus. Senang gak usah bareh. Dini bebai dini anak nih. Senang juga rokok uang bungkus sambil dia ribu aku bebai nih. Rokok terus kekurangan ketina. Ini. Kalau Pak Mutum jantung ketina. Subhanallah. Ragah nih tidur aku jono.
mak ngedok gua ketino kekurang gitu wukuk kalau mutung jantung mutung nih hanya solmu nih ya betul mutung guyu itu pengalaman nih kau ini memang ono iku tagan kau tahu tian kita ngembeli rokok sangun tian angkat cutik nih han wak tian no ngebelanya hati Ustaz pandai juga mau kanosan dong. Ibu, kemudian di dunia tanggung jawab duit suami, duit istri. Kebalikannya nanti ibu bapak, di akhirat nanti dosa istri, dosa suami. Dosa istri bisa menjadi dosa suami. Suami itu di dunia tanggung jawab memberikan sandang, pangan, papan, ngajari harus sholat. Itulah suami. Beban ini mak sembayang, ti kayun sembayang. Beban ini mak menutup aurat, kayun menutup aurat. Beban ini keilmuan kebenaran harus dididik. Itu suami. Itu baru istri, belum anaknya. Anak harus diberi pendidikan agama, harus diberikan akhlak. Itu di dunianya begitu. Di akhirat nanti seorang istri yang tidak ibadah bisa-bisa suaminya ikut masuk neraka. Mani ragah nih mak maksimal mendidik istrinya. Nekam nih seorang suami disalah-salahkan ulun. Ki bebai nih mak kebenaran. Anak nih mak sekolah, saya disalahkan adalah suaminya. Apa mau nih bapaknya di mak ngaton. Mak ti sekolahkan dia, mak ti didik lagi. Nanti di akhirat kita suami disalah-salahkan Allah. Tapi mak salat jam ibu-ibu. Awat pak, ya Allah mak sembahyang. Ngapi? Kakakku mak ngayun. Ngapi kakak mau ngayun? Maninya mak sembahyang sedong. Numpuk dosanya, dipanggil Allah. Seorang suami bisa gagal masuk surga karena seorang istrinya tidak ibadah. Seorang suami bisa gagal masuk surga karena meninggalkan anak semak kebenaran dunia akhirat. Maka pantas ane Rasulullah seorang istri itu mak ngasih nangkal jamaah makas. Kenapa? Maka nidang jadi gagah kalah hanya membebai. Kita tanggung jawab dunia akhirat. Nah, dengar bu. Tetapi lelaki yang seperti apa? Nah iya. Harus lihat lelakinya dulu seperti apa. Betul-betul tanggung jawab apa tidak? Walaupun tidak tanggung jawab lain agak tilawan. Niku mak tanggung jawab. Ngasih tilawan tidak. Karena seorang istri itu tidak boleh suaranya lebih keras daripada suaminya. Tihatang kau mak ngasih. Ya. Kecuali bakasnya sama tilu. Orang oleh lebih seru karo istri itu nggak oleh suaranya lebih seru karo suara suami nih. Kecuali suami ini ku budek. Bolot. Itu ngerti bolot kan? Bolot itu budeknya setengah mati, tapi nek kerungu duit karo wong wedok ora budek deh. Nah ya, bolot udah kak bolot dia mati lu, kita kak ngebimbing duit kayak bebai sikop, mah mati lu. Nah, ini lamun bolot kan aja kan no. Kak ngilu bayaran, anak nih ngilu bayaran ya udah titilu kan ini. Lelaki yang seperti tanggung jawab dunia akhirat itu yang ditaati. Kidang kiragah nih ya Allah ya Rabbi, uat ragahnya sih mau bertanggung jawab. Subhanallah. Ayah keluar. Khawatirnya aku jika nak mulang agak rigu aja kerja caranya. Waduh. Lamon ya. Ratong wae kagak hentan nama dia. Coba. Amo ketiga ni lamon kagak sono ratong dia wae. Ratong, sepal itu tunjuk kau apa ya? Tanggung jawab seperti itu. Mohon maaf nih, maaf lamun ya saya berbicara berdasarkan hukumnya.
Ibu, dengis yo. Bolehkah istri itu berbisnis? Boleh. Tapi hati-hati, jaga segalanya. Dengis, Bu. Dan ngajo kagah nih ngarong di namban bebanyak ini dok-dokan jual liwat gitu. Keliling, jual sayuran. Iya nunggu di lamban loh. Apa nak belah? Belah. Alhamdulillah. Cak beli kokoknya ame. Itu jangan. Kita harus punya harga diri. Dengis, Pak. Apalagi perempuan itu maunya nih kebiasaan perempuan itu kalau sudah punya penghasilan sedikit saja hasil tenggalan, woi, aduh gagah nih setengah mati. Duit kedong. Ngani bak nih, katong adik nih beli konyi mau aku nangguh lagi jam gagah nih. Bak nih katong keni duit mak ku nanggih lagi. Mak ku nangguh lagi. Dengan alasan gaji kudo, oleh upahan kudo, lenak duitmu. Tidak boleh istri seperti itu. Walaupun penghasilan pribadimu tidak boleh. Tetap kau harus taat, harus nanggu, harus izin pada suamimu. Karena kenapa? Jangankan hartamu, jangankan penghasilanmu, badanmu itu milik suamimu. Indo sepebetulnya aja. Rupanya masing-masing bapak ibu punya pengalaman pribadi aja. Dengar Bu, Yogi Jamatuti dengar yo. Itu suami istri harus maka sepakat di situ tuh. Nah bapak ibu hari ini dimuliakan Allah. Kalau sudah demikian masing-masing tahu batas dan haknya. Hai para suami, hai para istri, dengiskan. Istri walaupun Tuti ini salah satu contoh kamu aja. Tuti, Roslina, Yogi itu adalah suamimu. Dengis Tuti, Ibu, dengiskan. Tapi juga kau harus tetap mengerti bahwa suamimu itu adalah anak dari mertuamu. Jangan kau halangi suamimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Hai para ibu-ibu, bantu suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bantu suamimu menjadi anak yang soleh. Dan tidak ribokon ki suamimu ngurus konina bapak nih. Indo mbakmu terus itu beli kon. Mbakku kapan? Belamonan mbakmu dikena duit 20 juta. Bakku angka 5.000 agak kepapi nih 10 juta ini nanggu agak operasi katarak. Nah bakmu angka pilek utrap lu wah masak ya kegegoh manihak sini dikini 20 juta 20 juta lihat apa ya pulang haban nih agak buhaban bintok tu kini 20 juta agak gemuk nih ultrap lu. Nah maka harus dimengerti. Mulai kebanyakan perempuan ada perempuan seperti itu mulai nyelundup. Kok ngene ulun Tuhan ni kerabainya makagah ni. Segok ngeliun ulun Tuhan ni. Mak ni ratong, mbak ni ratong tikini duit. Segok. Mani kerabainya makagah. Kenapa takut? Agak aku mak setuju. Memang pernah dicoba makung. Kenapa baik kena ya kebutuhan. Ini karena tidak dimusyawarahkan. Begitu pula Yogi, istrimu itu memang istrimu itu. Tetapi kau harus ingat bahwa Tuti itu anak kandung dari kedua orang tuanya. Bantu dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan halang-halangi. Oh ya dok, mau yo cuti ya minat telu bingung wabing tagan kan. Ada telu bingung dek dan segala. Ulun Tuhan mu terus setuyun kau nyak apa? Sampai telu bingung. Cuma tutup. Nah, mertua dan orang tua itu sama saja. Asal kebanyakan saya bawa setuju jadi perselisihan itu karena kurang nih komunikasi, tidak musyawarah, tikicik lau. Maka itu perintah Rasulullah, musyawarahkanlah pada setiap
urusan kicik kau. Itu yang dinamakan sakinah, hidup tentram. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala ciptakan pasangan itu litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah, maka Allah Ta'ala akan tumbuhkan rasa cinta di dalamnya. Cinta itu setelah menikah. Ini jadi suku sampai di lemong. Kalian itu belum cinta, belum. Lagi kagum. Karena ani yogi tano, dek tuti, engkaulah wanita tercantik di dunia ini. Walaupun maha kena sebenarnya. Iya. Tapi dengan tuti hagar ya. Ani tuti, ini ku ndok rasa namong bang, hanya satu dek. Di kau seorang. Satu di Lemong, satu di Merangkah, satu di Canggu. Jelma lima tu jakon hanya satu. Nih yo, cinta memang tahu. Cinta memang itu, cinta itu tumbuh. Ku sampai keluar dia ketawa. Cinta yang sejati itu akan tetap tumbuh pada saat dia menerima, pada saat dia menyaksikan, pada saat dia mengetahui kekurangan pasangannya, tetapi ia lagi gering. Itu yang namanya cinta. Lain aja kena. Kita no sama rumah lawannya tuti. Yogi no punagu dini, mesukah dini, iki nak niku nakan mu kono dibeli kono belanja no. Iya. Mana kata ngagan apel keminan nih. Siapa kinji? Nakan aja belanja mo. Ini duit 10.000. Belanja sejauh. Kelihatannya mesukah. Padahal mingan dan ngeganggu ya, gang hakal kono keminan nih. Meniki 10.000 kan mak belah-belah. Sekena 2.000 belah mulang luat, maka dibalak ko nih. Itu nanti aslinya akan terlihat. Sedikit demi sedikit akan terlihat, kekurangannya akan terlihat. Seminggu lihat kurang nih saya. Oh, ternyata juga kadi. Wah minggu kena timbul lagi. Sumbai surah nih hanya bang tanah masih jauh. Sumbai halus nih kanya napol. Katang nih kubang. Agak ngopi-kopi api teh. Sumbai, tuh kau nak ada babai. Ada anak pak. Kopi meninggalan gila. Kepunditan. Ani ku ada banyak apa itu? Kayaknya ninggalan. Tuh kau nak rumah Tuhan. Nah, itu kekurangan. Tetapi kalau dia cinta, walaupun demikian dia tetap senang. Walaupun mak ngasih ibu jangan bu. Iya. Lain nak agak punditan jangan lain. Itu berubah. Perubahan malah kira duka agak ji. Dia itu lebih suka, lebih santun sama babai-babai makai sama babai ini dong. Oh namanya babai. Lebih sopan sama kakak pakai sama kakak ini dong. Bapak percaya? Buktikan. Ibu, saya tanya. Nah, gila. Liman perak. Pak, ibu tanya bu. Ibu kaknya nikah wai kopi di Lamban. Setelah dikenikon bapak ni terima kasih amat. Dengis ketik, ibu baik bagai nikon dan wai kopi. Terima kasih dek. Kak ada warung makan. Tapi lagi menguap masih kop mune. Makasih dek. Ini dia. Hah? Kau namanya pembaik, kak dikeni duit, apakah ada perempuan yang berucap terima kasih? Bukan, 10.000. Makasih. 10.000. Kita cakap ke 50.000. Terima kasih. Keni 100.000. Terima kasih sayang. 100.000. 1 juta. Terima kasih. Agak terima kasih bang lihat jumlah nih. Dengar joki. Des, kalau sudah meranai, kalau sudah nikah jangan seperti meranai lagi. Kalau masih meranai, gaplian sampai malam boleh. Karena belum ada yang menunggu, belum ada yang khawatir. Midok ni kurtelu bingi dikerui di boleh, lagi meranai. Kalau sudah menikah tidak boleh, dan kalau nggak mulang ada yang
Khawatir ada yang nunggu, kecuali ngelayo mana usaha setek bingi ulang-ulang atau yang ngebenur semangun ya. Lain akan bes. Makanya ada istilah yogi dan bapak-bapak, kalau sudah menikah itu dirubah. Boleh ke warung mana saja makan, boleh ngopi di mana-mana, boleh di warung mana. Tapi kalau mau nyusu harus pulang. Paham? Yogi paham ora? Orang paham ya. Kurang dina sih, kurang dina. Bener kurang dina ya orang paham lah. Itu Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah. Di rumah ada yang khawatir dan mereka menjadi kagah hati sani juga menganai. Mangdok gue di luar kalau main gaple segala macam. Gue mangdok sing manfaat di luar. Bagaimana aturan Rasulullah? Di rumah dandan, suami itu layaknya itu harus tidur belakangan. Ia paling duri pedom setelah anak istrinya tidur. Bang yang manggo mana bebay ini lagi nyanyi pandap tidak poti tagan. Ini mengatakan manggo bebay bungkus cerut sampai semawas. Mak ditolong. Itu kan kena duit 3 kilo beli ruku. Itu suami. Mawaddah rasa cinta. Di dalam Islam tidak ada itu bulan madu, tidak ada bulan madu. Semua bulan itu bulan madu. Istilah bulan madu di jelmani luar dulu. Bulan madu nyin nih. Ki bulan madu ada, kepake bulan madu nih ada lebon. Jadi bulan apa? Bulan empedu. Nah, maka tidak ada bulan madu. Walaupun tidak ada bulan madu, istilah bulan madu itu hanya sebentar. Paling waktu bulan ya gitu ti. Segilan bulan madu di. Yo dia mah madu lagi mau. Nah iya. Makanya tidak ada istilah tahun madu itu tidak ada. Yang ada bulan madu. Manisnya sebentar pernikahan itu kalau tidak didasari iman dan takwa. Tano gawa suaranya merdu segala macam. Ada kesalahan bisa dimaklumi. Kopi kurang gula karena kagah lagi dah cok cawa. Kurang ya mas, enggak apa-apa dek. Nanti abang ambil sendiri. Tano. Mas tehnya kurang manis, enggak apa-apa dek, enggak dikasih gula juga. Walaupun tehnya enggak manis, yang bikin sudah manis. Tano. Tunggu kira tunjuk sekam. Kurang gula cuti kena. Cetas. Pamun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul yang diceritakan dalam lagu ini Aisyah ini. Dia itu Rasul itu minum Rasulullah dari bekas bibir Siti Aisyah. Contoh aja. Contoh. Apabila Siti Aisyah minum di sini, nah di Torabika aja. Maka Rasulullah pilih dari bekas bibir Siti Aisyah. Itu mu dipilih nih. Mahanya tano, mahanya cawa bayi dia. Uwe si babai maaga. Yang bau jigong mo. Agak ninggalan terkenal. Itu Pak, itu Siti Aisyah pernah sekali. Dan Rasulullah itu kalau minum Rasulullah tidak pernah, jarang dia dihabiskan. Karena Siti Aisyah ini agak minum bersama Rasulullah. Walau dia minum kopi ditinggal kini setengah. Karena ya ngekos di istrinya itu lagi wat minumnya. Itu Rasulullah. Pada suatu ketika Rasul dinginum dihabiskan oleh Rasul, dibelah kau nih. Pada suatu ketika ngelagok Siti Aisyah. Ani Siti Aisyah, ngapi bang dihalakon? Kenapa kau habiskan ya Rasul? Saya terlalu haus pagi ini. Pas Siti Aisyah ngekos kau nih di dapur, ternyata sampai di dapur saya meluang lain nak peles ni gula nih. Saya meluang peles ni sia nih. Oh berarti kopi di jenak kusani lain nak suah gula. Suasia.
Lihat kebijaksanaan Rasulullah, dihabiskan oleh Rasulullah supaya Siti Aisyah tidak tahu kekurangannya. Mau model neram, negah itu minum, jelas, rasin aja, ditutupi. Itu niku gina jo kono makung pernah mo ni hak dikenit umi ni sia kung pernah kelian kana sia. Itu Rasulullah SAW. Memang itu keromantisan sampai Rasul itu tauladan bagi kami. Bukan hanya dalam agama nih kamu, dalam peperangannya, dalam niaganya, termasuk dia sebagai seorang suami yang paling romantis. Maka Rasul tidak pernah memanggil Siti Aisyah itu dengan namanya Aisyah, ini mak pernah. Dia panggil dengan Humairah, karena pipi Rasulullah di kemerah-merahan, mesuluh di jani ibu kak kena matahari. Nah, lain hak suluh oleh napi lah ni. Saya Mekeli mah mesuluh. Nah, yang teruk nah mah hati suluh kan. Apa ustaz kita suluh kan jama make up ngasih kuda tu Humairah ngasih kiamat ni mesuluh tu Humairah ngasih nah ngasih bubai mudah. Nah, dipanggil Humairah. Walaupun Rasulullah tidak memanggil Humairah, dia panggil dengan panggilan kesayangannya. Maya dia Aisyah, tetapi Aisyah ta'ali. Ma Aisyah je pe niku. Aisyah ta'ali. Kemak ya Humairah. Karena yogi, maka lihat ke hubaymu kana. Tetapi sesuatu bentuk tubuhnya, anggota tubuhnya yang dia menyenangkan apabila disebut. Cacah ustaz. Kebaik kau di mawak ngendak Humairah ni han. Apa kita mawak simpan ya di kintu megemuk. Jadi apa? Brot. Nah, dang. Karena dia tidak suka. Cari yang dia suka. Ibu, bapak, hadirin muliakan Allah. Itulah Rasul. Mawaddah, cinta itu akan timbul setelah ada pernikahan. Yang ketiga, litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Rasa sayang. Kalau sudah tua tinggal sayang-sayang nih lagi. Ya wis iku pelurune pistol iku ora kanggo gawe, Pak. Nek wis tuwa ora iso nyetim meneh. Kuranggo maaf angka pakai mioh lagi. Betul, saya serius ini kira tua. Mawek mampet gua alhamdulillah. Betul saya katakan ini. Nah, kalau masa muda nih mau hak suyun sukunan kiragah di jono mawek ketetuhan bebay yang nguruskan. Rasa kudu tano. Niku ngwa tu beng ngegul-gulnya. Maka harus ada rahmah masa tua. Tapi jangan harap ada rahmah kalau tidak ada sakinah dan tidak ada mawaddah. Uat ragah anjing. Ngebutong bebay ni injo pak polisi nangkok jelma jak maling manuk. Bak belebuk. Hamirom ada. Jangan kau sakiti fisiknya. Ya kitumbai tidak diatur dengan hukum negara, tanah dia hukum atur negara. Apabila menyakiti jasmaninya, apabila dia mengadu talak kan, membayar 10.000 murah becong, bebai di 10.000. Menyakiti bayar 10.000. Meninggalkan 2 tahun berturut-turut, membiarkan 6 bulan lamanya. Ingat, membiarkan itu bukan ditinggalkan. Bisa membiarkan istri itu walaupun masih serumah. Ditagan kok, ditagu mawat meniwi kenyohan. Tagan mawat buhaban ditagan kok, itu membiarkan. Nah ya. Itu membiarkan. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah. Jadi yang terakhir itu warohmah. Yang terakhir di luar ayat tersebut, melengkapi hidup bahagia itu mendapat anak yang soleh dan soleha. Untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan anak-anak berdua di awal nih.
Maka Rasulullah kira agak kumpul jamaah bebaidi baca doa yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal ki mau pandai doanya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak kesi Pak Ustaz. Baca bismillah. Ya aduh ki mak kesi Pak asal dang nganduk wadah. Oke, maafi. Kemudian bagaimana menjadikan anak yang soleh-solehah? Harus kedua orang tuanya soleh dulu, solehah dulu untuk kedua orang tuanya. Kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, negam sendiri tidak menghargai kedua orang tua kita. Anak negam karena kena zaman negam. Nuntut anak suruh mendoakan negam, kidang negam tidak mendoakan kedua orang tua. Dan menjadikan anak yang soleh-solehah itu tidak hanya dengan doa. Mau daca dengan doa. Doa itu permohonan kepada Allah setelah ikhtiar kita sempurna. Kini kamu kadujak nanom kopi baru berdoa, ya Allah mudah-mudahan kopiku je merebu. Kalau kita sudah tanam cengkeh sampai berdoa, ya Allah kalau cengkehku je merebu. Kalau kita sudah tanam lada sampai, ya Allah ladaku je kalau merebu. Kina kamu nanom lada, mak nanom kopi, mak nanom cengkeh, mana mungkin kita berani berdoa kepada Allah, ya Allah kebunku gak merebu. Paham? Kalau tidak ada bibitnya kepada anak kita menjadi anak soleh, bagaimana kita akan mendoakan anak kita menjadi anak soleh? Kita wae ngaji mawat, di pondok ke mawat, TPA mawat, di pesantren mawat. Kita senemon, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Gegah wah nakam jinana meredak, dicakak ko api gelang ni bayi tapi menyansam, kidang berdoa ke kalau lada aku je merebu. Api ni tuan, pedak aku mata. Api gelas yang rangkap sedih. Baik menyansam, api bang ni ku berdoa lada mau merebu. Jak ditanam api mawat. Jak dikawakkan di pendidikan agama mawat. Mohon maaf bukan saya anti sekolah umum. SD, SMP apa sih? Sana SMA udah. Tamat SMA kalau tidak didasari ilmu agama api beda nih jemaah taman SD. Oh, Pak Ustaz, tapi anak saya tamat SMA pandai baca sudah tamat SD. Pak Ustaz, anak saya pandai berhitung sudah tamat SD itu pandai berhitung. Paham Bu? Apa lagi anak zaman tano? Tamat SMA pol-polan ya apa yang bapak ni kalau dia kerja PT. Setahun kerja PT karena mulang ngusung rasan. Sampai dia jangan ngusung rasan mulah me PT luat. Kok ngimpuk kon bodo amawat nulung ngekos mawat. Mani cuti yang kan serbok. Mulah me di Jawa. Jadi setahun ruang anak. Mulang media pretuk bak nyak mak belicok kerja sekom wabak ni kerja nyen mengapi aja tolong wawang peumpumu mulai mulah luar mi Jawa wah telur nganak lu serius saya bilang ini sampai di sana kok ditelepon karena kehatian jemaah mak ni dipakai umpumu mak aja aduh waran ni bintak ngajo nak ngebah ni gila mak dah dikena es gila. Subhanallah. Maka saya tetap pesan, jangan lagi kau susahkan kedua orang tuamu. Jamaah umpu nih. Jangan beri mereka kabar yang menyusahkan. Cukup kita yang memberi mereka susah. Cukup kita membuat mereka kadu payah. Cukup kita yang membuat mereka khawatir. Dan dikeni lagi perasaan khawatir dan perasaan susah lagi. Jangan berita mak sekami jak orang pengani. Biasa kami mak ngangkit kena wereng. Tapi lagi raskin coret peratin mak. PKH mak mansa mone. Aja udah belamban agak rubuh bedah rumah abang mak meneh mansa. Apa? Ketika jangan dikabari berita yang menyusahkan. Bahagiakanlah orang tuamu walaupun kau sedikit berbohong. Apa kita di sana? Oh, senang sekam dia mak. Apa? Oh, pokoknya sekam je mengan. Ulahnya bang, mengan sekam je. Ya, bohong manu.
Pokoknya berikan mereka yang kabar gembira, ya. Nah, baratulah komplit. Ya, rajin ibadah, taat ibadah, ngedok keturunan yang soleh dan soleha. Saya titip pesan lagi jamaah mina mauikum ini, jangan berikan kalau istri lagi hamil, walaupun mak hamil sebetulnya, jangan berikan harta yang haram. Kasihan anak-anak jadi korban orang tua nih memberikan harta yang haram di dalam tubuhnya. Nanti jemaah sawai diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya Allah, nyaji tumbai ngaji mak kebenaran. Ya Allah, nyaji tumbai sembahyang di dasar tiga hukum mak kebenaran je mak kukuk di akalku. Mengapi mane ulun tuhaku tumbai mahau-mahaunya jama barang haram, oleh ni main judi, oleh ni kartu, oleh tugel, semua sedikit kini kobak ku zamannya. Makanya ini ngaji mak ngedacok, nasihat mak ngedacok. Orang tua nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bukan saya tidak ingin berpanjang lebar menyampaikan hapigulani kajian kambing sinji, tetapi insya Allah walaupun sekelumit buat manfaat zaman ramkun ini. Ibu bapak mau ngedok selebih penting dalam suatu keluarga, yogi jamatuti bangi keketi mak ngedok. Ya bangi jadi ragah mejong gawa pengrasa keti simbangi jadi ragah ibu-ibu. Ani ragah bangi keti bubai angka menah kau di lamban mawat gegoh gawa. Coba ke keti mak percaya, tolong tukar peran keti seminggu gawa. Saya bakas di kayun ngeguai ke gua ini bebai, saya bebai kayun ngeguai ke gua ini bakas, sanggup tapi mawat. Tidak ada saya sanggup. Saya bakas seminggu, tukang masak, bebasuhan, mepoh coba, ikina seminggu. Wakani gawa, tukar peran. Saya bebai di kayun ngeguai ke ragah nih. Nggak benar, Melayu. Ayo coba bertukar peran dah. Tidak ada yang sanggup. Makanya semuanya penting. Tidak ada yang lebih penting di dalam keluarga. Saling menopang, saling mengisi, saling menutupi kekurangan masing-masing. Musyawarahkan dalam setiap urusan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah dan Yogi Pratama Jamatuti Roslina, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun sekelumit bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu mari kita akhiri pikir protokolnya doa nih ke jemaahku. Langsung doa. Ya, langsung doa. Tedane wamun ya. Tedane penceramah jamaah tedane tukang doa. Ya doa. Kidang kayak ditemuan kok upaya naik ke aku kan mana. Nyaku api memain. Kidang kayak ditemuan kok dimakan. Marilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk melengkapi ikhtiar kita malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ananda Yogi Pratama Jamatuti Roslina menjadi keluarga yang bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan berharap Allah taala segera memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya Allah yassir lana jamil umurana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ya Allah. Allahumma rabbana alif baina Yogi Pratama wa Tuti Roslina kama alafta ma'watu. Wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiullah Adam wa Umina Hawa. Wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiullah Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma ya Allah kama alafta Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allah ya Rabb,
Satukanlah antara Yogi Pratama dengan Tuti Roslina, seperti kau menyatukan keluarga para nabi dan rasulmu ya Rabb. Seperti keluarganya Nabi Yuna, nabi kami, junjungan kami, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti keluarganya para sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Fatimah Az-Zahra. Cukupkanlah ya Allah kebutuhan mereka berdua. Mudahkan segala usaha mereka berdua ya Rabb. Dan jadikanlah anak keturunan mereka berdua anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat ibadah, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang tidak mempermalukan kedua orang tuanya, anak-anak yang tidak menghinakan kedua orang tuanya di dunia maupun di akhirat ya Rabb. Termasuk anak-anak kami yang hadir semua di sini ya Allah ya Rabbal Alamin. Innaka antas sami'un alim, innaka anta kulli syai'in qadir. Dan ya Rabb, berikanlah kami kekuatan iman wal Islam, berikanlah berkah bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban ini ya Rabb, dan berikan kami kesehatan memasuki Ramadan ini. Kuatkan iman kami dan jasmani kami sehingga kami semuanya bisa memasuki melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sempurna. Allahumma innaka antas sami'un alim, innaka anta rahmanur rahim. Fataqabbal du'aana ya Rabb, fataqabbal du'aana, fataqabbal du'aana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Wa'fu minkum wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kedua mempelai. Mudah-mudahan bisa dijadikan bekal dan pedoman dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah.